Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang etika penulisan, penelitian, dan publikasi. Nama anggota kelompok 1 yaitu Mila Zulfaidah, Muhammad Wirdan Al-Azhar, Nisa Dinasari, dan Umi Nadiro. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, dan sikap. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Baik, di sini saya Lisa Dinasari akan menjelaskan tentang etika penulisan. Etika penulisan adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar atau salahnya suatu karya, melainkan baik dan buruknya cara penulisan karya tersebut. Seorang penulis bisa saja telah menulis dengan benar, tetapi tetap ada risiko bisa melanggar etika penulisan. Penulis memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang penulis, yang dimana mereka harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya, sehingga standar kualitas suatu karya dapat terpelihara dan terjaga. Selanjutnya adalah sifat etika penulisan. Yang pertama adalah kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, dan keterandalan. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh penulis. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah yang sudah bagus sehingga tulisannya dapat lebih mudah dapat dipertanggungjawabkannya. Yang kedua adalah plagiarisme. Penyusunan karya harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, hasil penyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber itu sangatlah penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya berupa pengakuan yang semestinya atau atas tulisan tersebut. Selanjutnya adalah hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka dari itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya, seperti yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Selanjutnya adalah keabsahan. Setiap penulis karya tulis harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya dengan baik, sehingga tidak memberikan makna yang lain. Yang terakhir adalah sifat keterandalan. Keterandalan adalah ketepatan dan kemantapan seorang penulis atas materi tulisan tersebut. Suatu tulisan harus tepat sesuai maknanya dan konsisten setiap uraiannya. Untuk selanjutnya adalah tujuan etika penulisan, yaitu untuk menjamin akurasi temuan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, untuk melindungi hak kekayaan intelektual penelitian, untuk melindungi objek penelitian dari pemalsuan dan kerusakan, untuk menjaga reputasi ilmuwan, untuk menegakkan etika moral dalam berperilaku. Jadi, seorang penulis itu harus paham mengenai etika penulisan, apa saja itu sifatnya, apa saja itu tujuannya, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran penulisan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika penelitian. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan mengenai baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, antara lain, yang pertama, norma moral mengenai kesadaran berperilaku baik dan jujur dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, norma sopan santun yang memperhatikan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Yang ketiga, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran kode etik. Dalam melakukan penelitian, terkadang para peneliti melakukan pelanggaran etika, sehingga diperlukan adanya kode etik peneliti. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian.
Kode etik peneliti tersebut antara lain, yang pertama, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menghasilkan inovasi demi kesejahteraan manusia. Peneliti harus menjunjung tinggi sikap ilmiah. Sikap ilmiah tersebut antara lain, yang pertama, kritis, yaitu pencarian kebenaran ilmiah yang terbuka untuk diuji. Yang kedua, logis, yaitu memiliki landasan berpikir yang masuk akal. Yang ketiga, empiris, memiliki bukti yang nyata. Kejujuran dan keterbukaan memberikan seluruh informasi sangat diperlukan dalam mencari kebenaran ilmiah. Yang kedua, dalam melakukan penelitian, peneliti harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, peneliti harus memperhatikan cakupan dan batasan yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Yang kedua, peneliti bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak. Yang ketiga, peneliti berlandaskan penegakan hak asasi manusia. Kode etik peneliti yang ketiga adalah peneliti bertanggung jawab penuh dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya keilmuan. Selain memiliki kode etik peneliti, terdapat juga prinsip-prinsip etika penelitian. Prinsip-prinsip etika penelitian tersebut antara lain, yang pertama, menghormati dan menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subjek penelitian. Peneliti membutuhkan subjek untuk membantu dalam mencari kebenaran ilmiah suatu objek yang akan diteliti. Di sini, subjek berhak untuk memperoleh seluruh informasi mengenai penelitian yang akan berlangsung, dan subjek berhak untuk memilih ikut berpartisipasi atau tidak dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan. Peneliti harus bertanggung jawab terhadap privasi dari subjek dan menjaga kerahasiaan data penelitian. Yang ketiga, menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Peneliti harus memperlakukan subjek dengan baik selama eksperimen berlangsung dan berusaha untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat tertentu. Yang keempat, memperhitungkan dampak positif dan negatif penelitian. Para peneliti dalam melakukan penelitian harus memperhatikan prosedur penelitian yang berlaku guna mendapatkan hasil penelitian yang bermanfaat dan meminimalisir dampak negatif atau resiko penelitian. Yang kelima, tidak melakukan plagiarisme. Peneliti tidak boleh mengakui ide orang lain sebagai hasil pemikirannya, dan pelaporan hasil penelitian harus jujur dan akurat. Etika penelitian memiliki beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjadi alat kontrol atau rambu-rambu bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan yang kedua, memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang dihadapi para peneliti. Tujuan yang ketiga, menjadi prinsip dasar dalam menjalankan penelitian. Dan tujuan yang keempat, mencegah pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu etika publikasi. Etika publikasi sendiri adalah etika yang telah disepakati secara umum pada saat mempublikasikan karya ilmiah guna untuk melindungi kekayaan intelektual dan menghindari plagiarisme. Kekayaan intelektual sendiri itu seperti hak cipta, hak paten, dagang, merek, dan lain-lain. Kemudian di dalam etika publikasi sendiri itu ada penanggung jawab yang bertugas pada masing-masing bidangnya. Ada pengelola jurnal yang mengelola segala hal yang berkaitan dengan jurnal dan mempersiapkan keperluan izin dan aspek legalitas. Kemudian ada editor yang mempertemukan kebutuhan pembaca dan penulis dan mengupayakan peningkatan mutu dalam publikasi. Kemudian ada mitra bestari yang tugasnya menelaah karya tulis dan menyampaikan hasil telaahan kepada editor guna menentukan kelayakan karya tulis untuk diterbitkan.
Kemudian ada penulis yang bertanggung jawab untuk pekerjaan dan menyatakan bahwa tulisan yang diserahkan adalah asli. Maksudnya asli di sini adalah belum pernah terpublikasikan dimanapun. Kemudian ada nilai-nilai dalam etika publikasi. Di dalam etika publikasi sendiri menjunjung 3 nilai, yakni kenetralan, keadilan, dan kejujuran. Kenetralan di sini maksudnya adalah bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi. Kemudian ada keadilan yang memberikan hak kepengarangan yang kepada yang berhak sebagai pengarang dan penulis atau penulis. Kemudian ada kejujuran, maksudnya adalah publikasi tersebut bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme atau biasa disebut DF2P dalam publikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjut pada teman saya yang lainnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran etika publikasi karya ilmiah. Yang pertama yaitu plagiarisme. Plagiat merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah milik orang lain dan diakui sebagai miliknya, dan mempublikasikan karyanya tanpa menyatakan sumber secara tepat. Contoh perilaku plagiarisme yaitu mempublikasikan karya tulis yang sama yang telah diterbitkan di tempat lain tanpa memberitahu pembaca atau penerbit karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu menggunakan kembali atau copy paste sebagian atau keseluruhan kalimat yang ada di karya ilmiah milik orang lain dan diakui sebagai karyanya sendiri. Pelanggaran yang kedua yaitu research fraud, yaitu meliputi fabrikasi data dan falsifikasi data. Fabrikasi data sendiri yaitu merupakan perbuatan merekayasa secara tidak sah atau membuat data fiktif menjadi seolah-olah ada dari hasil penelitian. Sedangkan falsifikasi data yaitu mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu memanfaatkan data atau informasi, bukan dari sumber asal. Pelanggaran yang dimaksud yaitu dengan tidak mencantumkan sumber informasi dari sumber data yang diambil oleh peneliti. Dengan kata lain, peneliti hanya mengambil data penelitian yang diteliti oleh orang lain melalui penelitian orang lain tersebut tanpa mencantumkan sumbernya. Yang keempat yaitu salami slicing, yaitu tindak pelanggaran publikasi karya ilmiah yang terjadi apabila sebuah studi yang berskala besar, namun studi tersebut dibagi menjadi 2 publikasi yang terpisah. Hal lain yang menyangkut permasalahan ini adalah data augmentation. Pada data augmentation terjadi apabila seorang penulis melakukan penulisan karya ilmiah, lalu karya tersebut dipublikasikan. Namun selanjutnya penulis terus memperdalam penelitian karya ilmiah tersebut dengan hanya menambahkan atau memperdalam data-data terkait, lalu mengklaim penelitian tersebut sebagai penelitian baru. Yang kelima yaitu pelanggaran hak kepenulisan, kepemilikan, dan ucapan terima kasih. Pelanggaran hak kepenulisan sering terjadi ketika seorang penulis hanya berfokus untuk menyusun karya ilmiahnya tanpa memperhatikan untuk mencantumkan sumber atau data yang ia peroleh untuk dapat menyusun karyanya tersebut. Sehingga ketika karya tersebut dipublikasikan akan membawa dampak terhadap citra diri penulis maupun nama baik dari suatu lembaga organisasi yang telah membantu dalam penulisan karya ilmiah. Yang keenam yaitu publikasi ganda. Publikasi ganda ini merupakan kecurangan dalam etika karya ilmiah yang terjadi ketika penulis karya ilmiah mengirimkan data yang sama ke lebih dari satu penerbit tanpa adanya pemberitahuan kepada penerbit sebelumnya. Contohnya di lingkungan universitas, ketika seorang mahasiswa yang mengajukan penelitian karya ilmiah
untuk mata kuliah tertentu, namun penelitian tersebut sebenarnya sudah diajukan untuk mata kuliah lain. Yang ketujuh yaitu konflik kepentingan, yaitu perbuatan di mana penulis melibatkan konflik kepentingan golongan tertentu maupun pribadi penulis ke dalam karya ilmiahnya. Hal ini akan membentuk opini publik terkait permasalahan yang diangkat ketika karya ilmiah dipublikasikan, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia ilmiah. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.